Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zuhriya, NIM 2022001, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, oke teman-teman, hari ini saya mau bahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, materi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu media pembelajaran. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mengakui, mempercayai, dan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya yang berisi tentang ajaran Allah untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Mengimani kitab Allah wajib hukumnya. Mengingkari salah satu kitab Allah sama saja mengingkari seluruh kitab-kitab Allah, dan mengingkari para rasulnya, malaikat, dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, selanjutnya kita melangkah ke pengertian iman kepada kitab Allah. Seperti yang kita ketahui, kitab Allah itu ada 4. Nah, saya akan membahas pengertian imannya dulu. Nah, pertama ada arti iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut terminologi, iman adalah keyakinan yang diyakini benar dalam hati, diucapkan secara lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya untuk menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Nah, hukum beriman kepada kitab-kitab Allah ini adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Umat Islam atau Muslim yang tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut murtad atau keluar dari ajaran Islam. Selanjutnya, cakupan iman dengan kitab suci. Nah, iman dengan tulisan suci mencakup 4 hal. Pertama, keyakinan bahwa kitab-kitab itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iman dengan nama-nama yang kita ketahui dari kitab-kitab, seperti Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa alaihissalam, dan seterusnya. Nah, ketiga, pembenaran atas berita yang autentik, seperti berita dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya, selama kitab-kitab tersebut tidak diubah atau diputarbalikkan. Keempat, mengamalkan segala sesuatu yang tidak tertulis dari kitab-kitab, menerimanya dan berserah diri kepadanya, baik kebijaksanaan yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Selanjutnya, bukti iman kepada Allah. Menurut Imam Qurtubi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ayat ini diturunkan dan ditunjukkan kepada semua orang yang beriman. Maksud dari ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang berbuat benar, tunjukkan kebenaran kamu lakukan dan terus berada di garis kebenaran. Menurut Sayyid Qutb, seruan iman dalam ayat tersebut adalah seruan iman yang kedua, dengan menyebutkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang membedakan mereka dari kebodohan di sekitar mereka. Inilah penjelasan tentang unsur-unsur iman yang harus diyakini oleh orang-orang yang beriman. Artinya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, iman yang menghubungkan hati seorang mukmin dengan Tuhan yang telah menciptakan mereka dan telah mengutus kepada mereka seorang yang menunjukkan keimanan itu kepada mereka, yaitu Rasul Allah. Selain itu, mereka juga meyakini risalah Nabi dan menghalalkan segala sesuatu yang dibawakan untuk mereka dari Allah yang telah mengutusnya. Kemudian disusul dengan keharusan meyakini hari kiamat. Keempat, ada asbabun nusul. Wahyu kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal oleh Allah untuk dapat mempelajari Al-Quran, untuk memahami ajaran Allah sebagai tanda-tanda yang menunjukkan jalan kebenaran, serta untuk menciptakan tatanan kehidupan duniawi yang baik dan benar. Maka dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang benar atau hak dan mana yang batil, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat.
Selanjutnya kita beralih ke nama-nama kitab Allah. Nah, seperti yang kita ketahui, kitab-kitab Allah itu ada 4. Pertama, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga, ada Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita mau bahas kitab Taurat dulu. Nah, jadi kitab Taurat itu berasal dari kata Torah, yang berasal dari bahasa Ibrani yakni Yarah. Sebagai kata kerja, Yarah dapat diartikan sebagai memberi pengajaran, mengajarkan, atau menunjukkan dalam konteks agama. Torah bisa bermakna ajaran atau perintah dari Tuhan. Nah, kata Torah kemudian dipakai dalam arti yang lebih luas, yakni aturan tertulis maupun lisan, dan akhirnya mencakup seluruh ajaran Yahudi. Selain itu, Taurat juga dimaknai sebagai pengajaran, petunjuk, perintah, atau kebiasaan bahkan sistem. Nah, kitab Taurat memang dikenal sebagai kitab suci umat Yahudi. Dalam Islam, Taurat termaksud salah satu kitab Allah yang wajib diimani dan termaktub dalam rukun iman, yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya ada isi pokok. Nah, ada 10 isi pokok dari kitab suci Taurat ini. Pertama, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, jangan menyembah berhala. Ketiga, jangan mempersekutukan Allah. Keempat, sucikan hari Sabat. Kelima, hormati kedua orang tua. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzinah. Jangan mencuri, jangan bersumpah palsu, dan jangan menginginkan milik orang lain. Nah, selanjutnya ada fungsi. Nah, jadi fungsi kitab Taurat itu adalah kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, salah satu dari 3 bagian kitab suci Yahudi. Ketiga adalah perjanjian lama bagi umat Kristen. Adapun dalil kitab Taurat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49. Kedua ada kitab Zabur. Jadi kata Zabur ini berasal dari kata Zabara yang artinya menulis. Nah, jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem atau Israel sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Dalam bahasa tulisan Nabi Daud sendiri yaitu bahasa Kipti. Selanjutnya ada isi pokoknya. Nah, jadi isi pokoknya itu pertama nyanyian untuk memuji Tuhan, kedua nyanyian perorangan sebagai rasa syukur, ketiga ratapan-ratapan jemaah, keempat ratapan dan doa individu, kelima nyanyian untuk raja. Selanjutnya ada fungsinya. Fungsinya itu pertama menjadi petunjuk bagi Bani Israel, kedua nasihat dan nyanyian rohani, ketiga hikmah dan puji-pujian. Dalil kitab Zabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Nah, selanjutnya kitab yang ketiga ada kitab Injil. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi mendengar kitab ini. Ya, betul. Kitab Injil ini adalah kitab dari umat Kristiani. Nah, Injil adalah istilah yang digunakan untuk menyebut keempat kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Baru menurut agama Kristen.
Nah, jadi kitab Injil ini adalah kitab suci yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi pokoknya tauhid dan ajaran keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaannya itu sudah mengalami perubahan oleh tangan manusia. Isinya ditulis sesuai dengan versi penulisnya, yaitu Markus, Matius, dan lain-lain. Nah, adapun dalil dari kitab Injil yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surah Al-Maryam ayat 30. Nah, kitab keempat ada Al-Quran. Nah, apalagi ini mungkin teman-teman sudah mengenal apa itu kitab Al-Quran. Iya betul, Al-Quran adalah kitab umat Islam. Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kitab suci ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, isi pokok Al-Quran itu pertama akidah dan tauhid, kedua ibadah, ketiga akhlak, keempat hukum, dan kelima sejarah atau kisah umat di masa lalu. Bukti Al-Quran. Pertama, belum ada yang mampu menciptakan ayat semisal Al-Quran. Nah, kedua, membuatkan kejadian di masa yang akan datang. Ketiga, memuat fakta ilmiah yang saat ini baru ditemukan. Misalnya terberahnya laut, ada sungai dalam laut, ada api di dalam laut, dan lain sebagainya. Keempat, membuat pikiran kita damai. Nah, dengan membaca Al-Quran, kita bisa membuat pikiran kita lebih merasa damai, hati kita tentram. Kelima, dapat menjadi obat dan pengusir gangguan setan. Dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Yang artinya, dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surah Ali Imran ayat 3. Nah, oke teman-teman, itu dia yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman semua paham dengan penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.